Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatul Latifah dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini aku mau maparin perihal tentang MYOB versi 19 yang ke part 2. Nah, part 2 ini aku akan ngebahas tentang transaksi-transaksi yang biasanya ada di sebuah perusahaan. Nah, di sini aku udah ngebuka tentang MYOB-nya. Di sini kita akan menggunakan 3 icon menu. Di sini ada banking, sales, dan purchase. Untuk banking sendiri kita peruntukkan untuk mengeluarkan uang dan menerima uang yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian. Sedangkan sales ini untuk melakukan penjualan dan menerima pemasukan dari piutang atau customer. Begitu juga sebaliknya dengan purchase, yaitu untuk melakukan pembelian dan pembayaran utang kepada supplier. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksi dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian karena keterangan di sini adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke icon banking, kemudian kita masuk ke spend money karena di sini terdapat bukti pengeluaran kas. Double klik, kemudian kita ganti. Sebentar ya. Kita geser. Oke. Di sini ganti dengan cash in bank. Kemudian ini kita hapus ya kalau misalkan di sini ada teks inklusifnya centang. Kemudian check queue number-nya itu nomor ininya BKK. Date-nya 1/12, amount-nya 2.500.000. Oh, berlebih. Ya. Next, kemudian memonya. Pembayaran gaji karyawan Nah, untuk di sininya, karena kita untuk melakukan spend money atau mengeluarkan, otomatis cash in bank ini sudah sudah pasti ada di kredit. Maka dari itu kita harus memasukkan yang di debitnya. Biasanya kalau misalnya untuk mengeluarkan pembayaran gaji ini, otomatis upah dan gaji karyawan pada cash in bank gitu. Nah, makanya di sini kita memasukkan untuk yang di debitnya, yaitu wage and salaries expense. Kita klik. Nah, teman-teman kalau misalkan masih ragu terkait jurnalnya, teman-teman bisa klik tombol CTRL plus R. Nah, di sini sudah tertera antara debit dan kreditnya. Di sini sudah benar ya. Kemudian kita oke. Langsung di record. Nah, selesai. Kita cancel. Kita balik ke halaman utama. Transaksi 1 berhasil, kemudian masuk ke transaksi kedua. Di sini voucher kas kecil pun ini juga tidak termasuk ke dalam penjualan maupun pembelian. Voucher kas kecil termasuk spend money ya. Kita ganti di sininya menjadi petty cash karena voucher kas kecil. Di sini V12-1, di sini 2, amount-nya 675. Kemudian kita tab, langsung masuk karena di sini pembuatan brosur untuk keperluan iklan, otomatis di sini masuk ke advertising expense atau beban iklan ya. Untuk memastikan lagi, kita Ctrl R seperti ini. Kita record. Oke. Masuk ke transaksi ketiga. Bukti penerimaan kas, pelunasan faktur. Nah, karena di sini pengeluaran faktur ini termasuk ke dalam sales atau purchase, maka kita harus memilih salah satunya. Kita melihat di sini. Di sini bukti penerimaan kas ya, otomatis berarti ini bukti penerimaan piutang. Adanya di sales, kita receive payment ya, karena kita menerima uang. Di sini cash in bank,
Customer-nya kita pilih. Di sini dari mana? Tekno Komputer. Kita pilih. Setelah itu, amount ratio-nya berapa? 34. 100. Ininya diganti dengan BKM 1291 tanggal. Nah, kita harus mengklik yang di sininya, teman-teman. Amount apply-nya tuh harus diklik agar di sini out of balance. Kita coba Ctrl R untuk melihat transaksinya. Cash in bank, akun receivable, karena di sini ada diskon juga. Karena di sini Tekno Komputer itu melunasi ya, karena di sini ada namanya termin di sana ya, masuk ke termin. Setelah itu kita record. Ya, setelah itu kita record. Print letter ya. Kemudian kita balik ke laman utama. Kita masuk lagi. Voucher kas kecil. Banking, spending. Kita tulis pembayaran rekening listrik dan telepon. Telepon anak electricity expense ya. Kita langsung record. Oke, di sini ada faktur, teman-teman. Faktur di sini menunjukkan ini Raja Wali Timur ya, kepada Trans Komputer. Nah, kita di sini harus melihat ini ini PD Pelangi ya, otomatis yang mengeluarkan faktur ini PD Pelangi, otomatis ini termasuk ke penjualan ini ya, faktur penjualan. Kita melihat ini perusahaan kita itu perusahaan apa, karena kita di sini perusahaan PD Pelangi yang mengeluarkan faktur, maka ini merupakan faktur penjualan. Di sales, kemudian enter sales, kita pilih customer-nya, kita pilih siapa? Trans Komputer ya. Kita teks Inggrisnya dihapus, voice-nya. Date-nya sheet-nya. Nah, kita lihat ya di sini itemnya. Kuantitasnya 9, teman-teman. Item number-nya apa? 1230. Ini. Price-nya. Price-nya 18 juta. Tulis. Kemudian 7. Itu juga sama. Masukkan price-nya. 14 juta. Karena di sini ada PPN, ya, terminnya ini net per 30 ternyata. Kita ganti. Menu. Oh, tunggu. Ini juga nggak ada. Jadi net per 30 ya. Karena di sini ada PPN, makanya kita teksnya dapat PPN. Kita ganti ya. Ada pajak pertambahan nilai di sana. Nah, di sini balance due-nya 286. Benar ya?
Setelah itu baru kita record. Karena di sini juga tidak ada flag-nya atau ongkos kirim, jadi langsung saja. Record. Oke. Lanjut. Ini juga nota kredit. Nota kredit ini adalah faktur ya. Baik, selanjutnya di sini transaksi. Oke, transaksi ke-6. Nah, transaksi ke-6 ini ada nota kredit, teman-teman. Nota kredit itu artinya adalah retur. Karena tadi PD Pelangi itu telah menjual barangnya kepada Trans Komputer, sekarang ada returnya nih. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama halnya dengan enter sales. Kita harus mengisi kolom min-nya. Sini kita isi terlebih dahulu customer-nya. Ini juga kita ganti ya. Tanggal 7. Kemudian ship-nya kita ganti min 2. Min 1. Nah, ini harusnya PPN ya. Input PPN. Nah, untuk retur ini, karena kita kalau misalkan menggunakan dalam akuntansi, itu harus ada akun sales return. Kita lihat di sini. Klik di sini. Sales yang di sini diganti, jangan sales, tapi sales return. Ini ya. Oke. Kemudian yang bawahnya juga diganti dengan sales return. Oke. Setelah selesai semuanya, kita record. Kita masuk ke register. Kita ganti saja ini 20 ya. Return and debit. Nah, di sini artinya kalau misalkan di sini masih ada transaksi, itu belum clear. Kita klik. Sorry. Kita apply to sale. Ya. Nah, kita klik di sini. Ini karena kita mereturnya ke transaksi yang kedua ya. Karena di sini Trans Komputer ini punya utang 2 teman-teman. Jadi ada yang 28 juta, ada juga yang 286. Karena kita akan mereturnya di transaksi yang ke F12-1, makanya kita taruh amount apply-nya di sini. Seperti itu. Setelah itu baru kita record. Nah, bagaimana cara mengembalikan yang tadi? Kita close dulu. Kita masuk ke inventory, teman-teman. Item list. Ya. Ini kita ganti lagi menjadi sales. Oh ya, yang untuk selling details, kita pakainya ini PPN ya. Buying juga. Oke. Kemudian yang keduanya, kita ganti juga menjadi sales ya, seperti awal. Ini juga kita ganti PPN.
Oke. Close. Nah, selesai untuk ini ya. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Oke. Bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur. Nah, otomatis ini termasuk ke dalam purchase ya, purchase di pay bills. Ini karena kita bayar ini. Ini ke Makmur Jaya. Checking numbernya PKK12 minggu. Nah, multiply-nya taruh. Selesai, record, cancel. Ya, seperti itu teman-teman, sebenarnya mudah untuk melakukan ini ya. PT Lodan kepada PT Angkasa, PD Angkasa. Salah ya, harusnya di sini PD Pelangi. Ini saya bingung mana yang perusahaan kitanya, nggak ada keterkaitan. Ini mungkin tipe ya teman-teman, jadi ini PD Angkasa. Artinya di sini untuk faktur pembelian. Ya, apakah ada PT Lodan? Ya, di sini ada. Kita teks invoice-nya dihapus, purchase, faktur F05. Bill-nya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan ya, karena di sini sudah 331.100 ya. Di sini sudah benar, baru kita record. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau misalkan kita melakukan pembelian tunai, maka di sini harus ditulis sesuai nominal yang di balance due. Artinya pay today ini artinya pembayaran untuk hari ini, seperti itu. Kemudian kita record. Yes. Oh no. Record. No. Ya. Cancel. Masuk ke transaksi 9, bukti penerimaan kas juga dari Transkomputer. Ini masuk ke sales ya. Receive payment. Kita pilih pembayarannya. ID-nya. Amount-nya 231. Nah, di sini karena hutangnya teman-teman, hutangnya ada 231 ini yang paling mana? Yang harus dilunasi, artinya di sini kan? Nah, seperti itu ya. Kemudian langsung record. Lanjut, nota kontan, penjualan tunai. Nah, ini karena aku sebelumnya belum membuat penjualan tunai di customer, maka aku tulis dulu ya. Ini untuk khusus penjualan tunai. C005. Ini juga sama, harus item, kemudian sales. Nah, di sininya itu tidak ada termin, COD mainnya. Artinya di sini langsung seperti itu ya. Kemudian, Ibu Apik bereben. Nah, lanjut. Oke. Sini tidak perlu. Langsung kita oke. Ini saya membuat untuk penjualan tunai ya.
PD Pelangi nota kontan artinya di sales. Enter sales sama saja. Di sini baru kita masukkan penjualan tunai. Karena ini sistemnya COD ya, tidak ada termin. Invoice. Nah, ini sudah benar ya, 266.200. Sama, baru karena di sini seperti yang saya sudah katakan, kalau misalkan penjualannya tunai, maka di P to D-nya kita harus memasukkan sejumlah nominal yang di balance due, yaitu 266.200. Nah, balance due-nya 0, kita coba Ctrl R. Nah, cash in bank akun receivable. Jadi artinya di sini tidak ada utang piutang seperti itu. Karena memang langsung menerimanya. Baru kita record. Oke. Lanjut. Transaksi nomor 11. Ini juga penjualan ya, Tekno Komputer. Kalau misalkan di MyYob ini menggunakan sistem untuk COGS-nya itu average gitu. Artinya harga pokok pembelian itu nanti akan menggunakan average. Oke, faktur ya di sini tertera 188.100 sama bukti pengeluaran kas, purchase, pay bills. Loadan ya. Oke, sepertinya aku menemukan sesuatu yang salah nih teman-teman. Karena di sini 266 juta, sedangkan di sini 28 juta. Ini aku mau ngecek dulu di balance-nya. Di supplier ya. Suppliernya udah out of balance-nya benar di sini. Berarti yang salah adalah di sini, di bukti pengeluaran kasnya. Tunggu. Lunasan faktur F05. Oh, ternyata di sini ya. Ini mungkin dicicil. Di tanggal 10 Desember. Sedangkan hutangnya 331. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Di tanggal 10. Benar ya? Di sini utangnya 331, sedangkan pembayarannya 286. Saya takut terjadi ada tipu. Sini ya. Kita record. Tapi di sini berarti masih ada utang. Masih ada sisa hutang. Kemudian lanjut. Transaksi nomor 13, voucher kas kecil, banking, spend money. Di sini ganti jangan lupa untuk petty cash. Tanggal 20. Ini drawing ya. Pengembalian uang untuk keperluan pribadi. Biasanya ini di sini ya. Sepertinya di sini tidak ada. Tidak ada akunnya, saya membuat baru, tapi tidak untuk di. Ini coba 13. Drawing ya. Kita pakai akun yang ketiga.
Sebenarnya bisa menggunakan dividen juga teman-teman. Tapi karena menurut saya dividen itu lebih ke saham ya, bukan untuk secara pribadi seperti itu. Saya menggantikan dengan akun baru yaitu Driving. Sini langsung record. Kemudian transaksi 14. Angsuran pinjaman, spend money juga. Tapi ini cash in bank ya. Pembayaran angsuran jangka panjang. Nah, ini Bank Permata ya. Ini akun kedua. Bank Permata Loan. Kita record. Setelah itu baru dokumen selanjutnya. Ini lagi-lagi teman-teman, tipe. Harusnya pelangi ya, PD pelangi bukan PD angkasa. Ini tapi kita sudah mengetahui kalau misalkan ini pembelian. Enter purchase. Oh, ini sudah naik ya price-nya. Biasanya kalau misalkan sebelumnya sudah melakukan pembelian, di sini akan tertera teman-teman, langsung otomatis. Tapi kita bisa menggantinya. Oke, sebentar. Sini ada yang naik dan ada yang turun. Totalnya 366.520, benar ya? Kita record. No. Oke, ternyata sudah selesai. Nah, ini untuk transaksi yang tadi, kita perbesar. Kita lihat untuk transaksi seluruh jurnalnya. Bisa kita lihat dari transaction journal. Tidak harus dari purchase, tapi dari sales, kemudian banking, kemudian time billing, payroll, semuanya ada di transaction journal ini. Kita klik transaction journal. Jangan lupa teman-teman di sini lihat date formnya, karena kita memakai tahun 2020 ya. Di sini ada disbursement, artinya itu pengeluaran, kemudian receive, sales juga di sini tertera semuanya yang kita sudah masukkan. Kalau misalnya teman-teman mau menghapus, tinggal double klik yang di sini. Tapi itu tertera. Ada beberapa transaksi yang memang tidak bisa dihapus karena memang link antar satu transaksi dengan yang lainnya. Contoh retur penjualan. Yang sebelumnya kalau misalkan teman-teman menghapus retur penjualan, itu tidak bisa dihapus karena akan berpengaruh dengan utang piutangnya. Begitu juga dengan transaksi yang berhubungan dengan retur penjualan atau mungkin pembayaran yang lainnya. Contoh teman-teman mau menghapus mengenai pembayaran di sini, sedangkan di purchase atau di purchase-nya itu terdapat utang seperti itu, jadi tidak bisa dihapus secara personal, artinya harus dihapus dua-duanya seperti itu. Jadi ini untuk melihat transaksi-transaksinya. Ini all transaction, teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari Mayo part 2-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.